Jadi di tengah-tengah kita ya ada mungkin ada yang pernah tahu nggak Suhuyo, Shalom. Shalom, shalom. Shalom ya. Shalom. Tapi sekarang bukan Boksuyo. sebagai suhu, tapi sebagai boksu ya. Nah, Suhuyo ini biasanya setiap akhir tahun atau Imlek ya. Nah, selalu tuh muncul tuh ya. Wajahnya ya sudah tentu ganteng gitu ya, pakai topi. Saya nggak tahu topinya masih ada atau enggak gitu. Kalau ada, apakah boleh dipinjam gitu, Boksu? Itu sejak saya bertobat ya, itu topi digigitin tikus sehingga hancur. Jadi Tuhan sendiri yang hancurkan. Ini teman-teman yang lain. Ini Boksu ini juga sedang perjalanan ya, saya nggak tahu perjalanan di mana, tapi karena ini berhubung dengan penghujung tahun ya, saya minta masuk Boksu ini akhir tahun nih ya, mungkin kasih tahu Hong Sui tahun depan gimana, tapi saya nggak yakin ya dia mau sampaikan itu ya. Jadi mohon izin teman-teman ya, gimana, setuju nggak kita kasih kesempatan Boksu Yo? Monggo. Oke, silakan Boksu. Iya, Pak Hasan, saya sudah bertobat. Pertobatan saya sudah menjalani hampir berjalan 5 tahun. Jadi saya tidak mau lihat lagi gitu loh. Yang penting sesuai firman Tuhan saja gitu. Mungkin saya tambah sedikit dulu. Ini topik pagi ini Boksu ya. Percaya rancangan Allah atau ramalan Tigor Otadan. Nah, itu topiknya. Ya. Kalau untuk ramalan kan memang saya 23 tahun mendalami dunia ramalan. Saya mengajar bukan sebagai peramal saja, tapi saya mengajar banyak orang yang menjadi peramal. Tujuan jadi orang jadi peramal, dan sudah banyak, mungkin sudah ratusan orang yang menjadi peramal melalui saya. Jadi dunia ramalan itu sebenarnya yang paling bagus itu tidak ada yang pernah tepat. Tidak ada yang pernah tepat, apalagi ke depan. Kalau ke belakangnya sih mungkin banyak orang yang tahu. Banyak orang tahu, apalagi dalam hal dunia ramalan kan memakai metode-metode sebenarnya seperti contoh, saya meramal di radio. Tempelkan tangan Anda di radio, saya meramal Anda dari jarak jauh. Saya mendengarkan suara mereka. Suara mereka, kita bisa melihat. Suara orang Batak, suara orang Manado, suara orang Jawa, suara orang Sunda, itu kan semua beda-beda. Orang Jakarta juga beda-beda. Dan juga dari tanggal lahir kan bisa ketahuan kehidupan. Kalau orang sudah umur 70 nggak mungkin lah merintis karir lagi. Kalau orang umur 18 tahun mungkin lagi merintis pendidikan, mungkin diarahkan ke sana. Jadi dalam dunia ramalan banyak sekali peramal-peramal itu yang menyesatkan. Makanya sampai saat ini anak saya pun juga satu pun tidak ada yang menekuni dunia ramalan atau jadi peramal. Padahal dulu waktu saya jadi peramal, mungkin di Indonesia ini yang naik ke dalam dunia entertain seperti TV, seperti semua bank, semua perusahaan itu saya, dan juga betul-betul uangnya banyak. Kalau mau jujur, kalau dalam pendagingan mungkin kita menganjurkan seorang dokter akan menjadi anak-anaknya jadi dokter, seorang entertain akan menjadi entertain. Tapi saya seorang dukun tidak ingin anak saya jadi peramal. Kenapa? Karena menyesatkan. Saya sudah tahu sejak dari 10 tahun yang lalu. Ini menyesatkan. Menyesatkan karena kenapa? Karena kita memakai roh-roh kegelapan, menjanjikan seseorang.
Contohnya menarik rezeki orang lain, menarik rezeki yang masa akan datang ditaruhkan ke sekarang, sehingga nanti rezeki akan datangnya akan kehabisan. Ambil rezeki anaknya, tumbal-tumbal untuk anaknya atau cucu-cucunya, tiga generasi mereka ambil, sehingga dalam Alkitab pun juga keturunan ketiga dan kedua dan ketiga itu akan ketiga keempat akan mendapatkan musibah itu karena mereka mengambil kerejekian, mengambil semua kesehatan, semua ditumpukan ke situ, kayak orang ke Gunung Kawi dan lain-lain. Jadi kalau dalam rancangan Tuhan yang sekarang saya jalani itu betul-betul ajaib. Ajaib. Amin. Kenapa? Ajaibnya kenapa? Saya itu hilang semua. 65 miliar. Hasil 23 tahun sebagai peramal. Saya hilang. Kasih mantan istri saya serahkan. Sekarang saya masih bisa hidup. Orang bilang kamu umur 60 dalam keadaan zero, bukan zero lagi, minus sekian hampir M. Itu bagaimana bisa bangkit kembali? Tapi Tuhan bisa bangkit. Pada waktu krisis saya bisa beli mobil, walaupun mobil Agia baru. Nah, ini satu keajaiban Tuhan. Dan juga semua kecukupan, walaupun tidak berlebihan kekayaan. Saya bisa bangun gereja. Saya bisa punya kursi sampai 350 ribu per kursi, kali 150 kan sekitar 50 juta. Saya bisa punya alat musik. Semua itu Tuhan cukupkan. Nah, di sini keajaiban Tuhan itu bukan dari minta-minta. Minta perpuluhan, minta persembahan, atau minta donatur. Memang ada juga tangan-tangan yang menabur, tapi itu semua rancangan Tuhan yang Tuhan atur. Saya sendiri mujizat. Kemujizatan itu saya alami ada 3 hal. Saya disembuhkan, saya dipulihkan ekonominya, sampai saya itu dipakai Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, saya tidak sekolah teologi. Istri saya juga dulunya singer. Tuhan sekolahkan teologi. Tuhan sekolahkan ini semua sampai lulus STH. Sekarang masuk NTH. Semua Tuhan rancang. Saya melihat ya rancangan Tuhan itu tidak bisa masuk ke dalam kita punya rancangan. Kita cita-citanya ya Tuhan, kalau saya punya gereja aja udah bersyukurlah sudah gitu kan. Saya dulu di Glodok buka gereja satu kios kecil bisa buat 20-30 orang sudah. Kalau orang-orang Islam bilang alhamdulillah lah gitu ya. Tapi sekarang ini saya punya gereja bisa 200 orang. Nah, Tuhan, terus saya pikir cuma punya gereja 200 orang, udah bersyukur. Atau Tuhan, di gereja 30 bisa sampai 200, dalam pandemik ini bisa datang orang sampai berjubel, sampai orang tidak dapat kursi. Tapi Tuhan rancang lain lagi. Tuhan mengangkat saya dalam klasis sinode. Saya bisa lantik pendeta semua. Saya bilang, saya siapa ya Tuhan? Kok bisa lantik pendeta? Nah ini Tuhan punya rancangan. Saya sendiri betul-betul, saya sekolah S2, perencanaan pengendalian. Saya itu nggak, di dalam hidup saya selalu merencanakan sesuatu. Satu-satunya dukun di Indonesia mungkin yang saya punya sekretaris saya. Yang punya teamwork saya. Saya punya outlet pengurut totok saraf, akupuntur. Saya punya pabrik herbal. Saya rancang semua itu karena berkaitan sama dunia suhuyo. Tapi semua ini Tuhan tutup semua, tinggal satu. Kantor saya saja yang masih buka. Itu pun juga bukan kantor buat ramal-ramal, cuman saya duduk buat terima tamu karena rumah saya kan di apartemen kecil. Cuman studio. Bersyukur sama Tuhan semua. Jadi dalam hidup ini rancangan Tuhan itu ajaib. Saya bilang ajaib. Ajaib kenapa? Kita dalam dunia paranormal, perdukunan, kita sering mengadakan keajaiban-keajaiban. Keajaiban itu yang tidak ada artinya. Contohnya berhenti dengan hujan, datang angin, terik matahari jadi langsung redup. Itu semua orang bisa lakukan. Kembalikan suami atau istri yang lari, terus tutup persaing supaya tokonya rame, toko yang lain, toko yang sebelah sepi, gitu tutup, masuk. Nah, ada semua itu
kita pernah melakukan yang hal-hal negatif, bikin orang sakit, bikin orang bunuh diri. Dari apartemen masukin jin, lompat, mati, 100 juta masuk. Satu bulan bunuh 10 orang udah 1 miliar. Tapi Tuhan tidak mengizinkan semua itu ternyata. Sekarang ini coba lihat, diskotik semua tutup. Siapa yang bisa nyangka Tuhan bisa tutup semua diskotik dengan COVID? Sekarang semua tutup semua. Kehidupan-kehidupan yang negatif semua. Di sini kita melihat rancangan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, rancanganmu begitu besar, begitu ajaib. Sekarang ini juga saya berpikir, Tuhan, saya dagang bakso, Tuhan. Bakso saya sepi, saya tutup sekarang. Saya dagang kuotie, bikin kuotie masakan, juga saya tutup. Saya mau makan apa, Tuhan? Hidup saya tuh kemana? Tuhan memberi. Tuhan memberi jalan. Tidak perlu saya mengemis-kemis, tidak perlu saya harus balik ke dunia lama. Satu kali ngeramal 300.000, kalau satu hari tiap pagi saya ngeramal 10 orangnya 3 juta, kali 30 hari 90 juta sampai 100 juta, itu saya dapat kalau saya mau. Terus belum lagi pagi, siang, sore. Income saya dulu sebagai suhuyo 500 juta sebulan. Apalagi orang pasang susuk, pasang segala, tapi saya hindari semua. Kenapa? Ada satu hal, keselamatan. Seperti juga waktu saya jadi mau bertobat, saya punya kelenteng. Ada roh-roh arwah semua itu, kita bisa komunikasi. Saya mau gimana masuk Kristen, boleh nggak? Banyak. Saya biasa bebasin tanah kok. Feng Shui menyangkut bebasin tanah, membangun apartemen. Katakan tuh kita lebih harus ikuti rancangan Tuhan lah, itu jauh lebih rancangan tepat Tuhan dan ajaib. Ya. Rancangan Tuhan ajaib, ya? Rancangan Tuhan hebat. Ya, kita tidak daripada bisa, ramalan manusia ya. Daripada manusia itu terbatas, Pak. Ya. Ramalan itu terbatas. Iya, iya. Oke. Ya, gimana teman-teman di room ini diberkati? Ini baru sekilas ya. Luar biasa. Ini baru kulitnya ya. Jadi kita nanti luar biasa kesaksian. Iya. Tuhan Yesus. Ya, closing statement-nya hanya satu. Kita harus percaya Yesus. Kita harus hanya satu closing saya. Kita harus percaya Yesus daripada dunia-dunia roh. Karena hanya Yesus yang bisa membawa kita kepada Bapa dan memberi semua kehidupan roh kita, bukan kehidupan kedagingan saja. Dengan roh kita bisa hidup, kita bisa dijamin keselamatannya. Amin.